Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dalam kebaktian Natal kedua saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Senin 26 Desember 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Film Diti dengan panduan tata kebaktian baptisan kudus. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketiga, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus bagi 9 orang anak, yakni 1. Sharon Natania Ramsey dari sektor Anggrek. 2. Almendia Luisa Lekatompesi, sektor Anggrek. 3. Esra Makatita, sektor Bakung. 4. Misaeli Christine Marian, sektor Dahlia. 5. Deandra Felicia Marian, sektor Dahlia. 6. Veronica Anastasia Sonlai, sektor Kenanga. 7. Bella Junior Sonlai, sektor Kenanga. 8. Noel Jordan Lapu, sektor Kenanga. 9. Ivana Alitza Daniele Rondonuwu, sektor Mawar Saron. Keempat, nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Terang yang ilahi, Allah yang sejati. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji
Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan di pagi ini. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Jemaat, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semara kemuliaanmu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Jemaat, kita angkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2. Gita sorga bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memuklukkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, sumber hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maling imannya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 9 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa. Dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus.
Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya di atas mereka. Ia memberkati mereka. Dengan demikian, jemaat baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dahulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, "Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Rasul 2 ayat 39. Jemaat, kita angkat pujian PKJ 308. Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah yang dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari jemaat kita ada dalam perenungan pribadi, jemaat dan masyarakat. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami.
Jemaat, dengarlah firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahulah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jemaat, kita angkat pujian bersama dari PKJ 126 baitnya yang pertama. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Saya mengundang berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat, setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna baptisan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 277 bait 1, 2, dan 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan caranya gemerincing.
sekalipun diriku Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mendengar dan mengartikan firman-Mu ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Matius 2 ayat 16 sampai 18 dengan perikop pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2022. Yang jelas bahwa Bapak Ibu semua ada dalam sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kenapa kita ada dalam sukacita? Karena kita boleh merayakan Natal Kristus. Natal membuat Bapak Ibu dan saya merasa bahwa benar-benar adalah hari yang spesial. Hari yang kudus, hari yang suci, hari yang benar-benar Bapak Ibu dan Beta merasakan bahwa memang sangat luar biasa. Sehingga semua orang ada dalam sukacita itu. Namun terkadang Bapak Ibu, karena mungkin kelebihan sukacita,
Lalu semua orang tralala dan trilili. Lalu hari ini gereja tidak seperdua lagi seperti dengan biasanya di tanggal 24 malam ketika kita ada dalam persiapan Natal. Beta seng tahu Bapak Ibu dan beta punya pandangan kenapa sampai setiap tanggal 24 itu harus gereja ini penuh. Sampai Bapak Ibu majelis pada kebingungan, seng tahu mau cari kursi di mana. Ada orang yang punya motivasi ketika dia datang di malam persiapan karena dia ingin berjumpa dengan juru selamat. Dan perjumpaan itu bukan saja pada tanggal 24 malam, tetapi perjumpaan itu tanggal 25 bahkan sampai saat ini, bahkan setiap saat kita harus tetap membangun perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi ada juga yang punya motivasi. Hitung-hitung selama 1 tahun jarang beli baju baru. Sehingga tanggal 24 itu momen ketong kas tunjuk ketong pun baju baru, sepatu baru, gigi baru, semua baru. Dan nanti di tanggal 31. Lalu selanjutnya di hari yang benar-benar khusus tanggal 25 itu hari yang penuh dengan kegembiraan, hari yang suci, hari yang kudus. Itu kita tidak menyambut itu dengan sukacita. Karena mungkin kehabisan baju Natal. Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dan saya mau katakan bahwa setiap saat kita ingin berjumpa dengan Tuhan, tetapi hanya 1 tahun 2 kali masuk gereja, tanggal 24 malam dan 31. Bagaimana Bapak Ibu dan saya mau masuk dan mau berjumpa dengan Tuhan, lalu Bapak Ibu bilang, seng usahlah, yang penting ketong sudah datang di tanggal 24, tanggal 26 tidak boleh lagi. Tanggal 26 ketong sudah menyibukkan diri dengan ketong punya aktivitas. Padahal Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketong punya teman Natal di tahun ini mengajak ketong semua untuk bagaimana? Mari ketong ingin dan selalu dan senantiasa berjumpa dengan Juru Selamat, Kristus Tuhan. Perjumpaan antara Bapak Ibu dan saya dengan Tuhan itu adalah sebuah hal yang memang sangat Bapak Ibu dan beta harus ingin untuk terus ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau punya anak-anak yang kuliah di luar saja, setiap hari Bapak Ibu ingin untuk berjumpa dengan dia. Sampai anak-anak sekarang bilang, Mama dan Papa ini lebay. Mau makan mesti video call. Mau di kampus Mama tanya, kakak di mana? Nyong di mana? Nona di mana? Setiap saat Bapak Ibu, orang tua kita ingin berjumpa dengan kita punya anak walaupun dia jauh. Karena mungkin dia sekolah, dia kuliah atau dia bekerja. Lalu yang menjadi pertanyaan, yang menyelamatkan Bapak Ibu dan beta ini apakah ketong masih juga sama seperti yang ketong lakukan dalam ketong pun hidup bersama dengan ketong pun anak-anak, dengan ketong punya suami, dengan ketong punya istri. Apakah Bapak Ibu dan beta masih tetap ingin berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan keluarga bahkan sampai saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Tanggal 24 malam gereja mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kursi-kursi ini penuh. Yang mama-mama, nona-nona rambut licin. Mungkin karena hari ini semua lelah. Jadi karena seng catok rambut lalu seng datang gereja. Lalu untuk bapak-bapak, karena kemarin itu kumpul basudara, kumpul
kenalan, lalu saguer cap tikus ada, lalu tralala trilili lupa bahwa hari ini katong ada dalam sukacita syukur Natal. Gereja Protestan Maluku merayakan Natal kedua ini bukan maunya gereja Bapak Ibu, tetapi ada dasar teologisnya. Ada makna yang tersirat di dalam perayaan Natal kedua ini. Karena di dalam perayaan Natal kedua ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada baptisan kudus secara massal yang dilakukan oleh gereja. Dan ini sangatlah penting. Ada yang punya pendapat begini Bapak Ibu. Ibu majelis, berapa orang yang sarane? Berapa orang yang dibaptis? Kalau satu mungkin bisa. Tapi kalau su hitung sampai 10 dan hari ini 9, seng usalai baptisan itu lama. Ini ketong punya pandangan-pandangan yang harus ketong rubah itu semua. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini harus dirubah. Sesungguhnya baptisan itu adalah perintah. Baptisan itu kudus dan sakral. Sehingga mari Bapak Ibu jemaat kita tetap ada di dalam baptisan itu. Tanggal 26 jangan berpikir bahwa dia punya liturgi terlalu panjang jadi pastiwo, bosan dan sebagainya. Gereja Protestan Maluku mau mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa di tanggal 26 ada pelaksanaan baptisan kudus. Mau mengingatkan Bapak Ibu dan beta bahwa Yesus itu juga sangat peduli dengan anak-anak. Tuhan Allah itu juga sangat peduli dengan setiap anak-anak yang ada di dunia ini. Dan perayaan Natal kedua, di dalamnya ada dilayani baptisan kudus. Mau mengingatkan kita bahwa pernah ada Tuhan, pernah ada Raja, pernah ada Juru Selamat yang datang bukan sebagai orang tua, tetapi datang sebagai seorang bayi, seorang anak. Yang pada akhirnya anak ini akan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya serta dunia ini. Jadi ini Bapak Ibu kita harus pahami dulu. Supaya setiap orang pada tanggal 26 biar yang ada baju baru, biar sutralala trilili, biar rambus yang catok tetap ketong datang dan beribadah. Karena ada pemakna. Kedatangan Yesus Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita baca dari bacaan kita, tujuannya adalah untuk mempersatukan manusia dengan Tuhan. Manusia yang tadinya melakukan banyak kesalahan, melakukan dosa. Dan dosa membelenggu kita semua. Maka Yesus pun datang sebagai seorang bayi, seorang anak. Dengan tujuan dalam pelayanannya hanyalah untuk mempersatukan setiap orang. Kedatangan Yesus juga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mau merubah, mau membongkar kekejian, kekuasaan, penindasan, keangkuhan dan kesombongan manusia. Bacaan kita Bapak Ibu, Herodes, dia tidak mau ada raja lain selain dia. Itu berarti menandakan bahwa dia ini sombong. Dia merasa bahwa dia paling kuat. Sehingga dia bisa melakukan apa saja. Sehingga tindakan yang dia lakukan pada saat itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Yesus datang untuk mau merubah pola pikiran ini. Siapa yang punya uang dia bisa berkuasa. Siapa yang punya kekayaan dia bisa melakukan apa saja. Tetapi Yesus katakan dia datang untuk merubah pola pikir seperti itu.
Yesus datang membawa damai, Yesus datang membawa sukacita. Pola pikir kita Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang tidak mau peduli dengan sesama pun, Yesus datang dan merombak itu semua. Yesus tidak mau ada sekat, pemisah antara yang kaya dan yang miskin, antara yang punya uang dan tidak punya uang, antara pejabat dan anak buah, pemimpin dan bawahan. Yesus mau merombak itu semua. Yesus ingin supaya bagaimana di dalam kehidupan kita setiap saat kita harus melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang benar-benar peduli dengan setiap orang. Dalam ketemu punya kehidupan bermasyarakat Bapak Ibu, ada yang bisa membuat konflik. Masalah status sosial yang tadi saya sudah sampaikan. Perbedaan gender, laki-laki dan perempuan. Perbedaan suku, agama, ras. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa menjaga itu semua, maka akan terjadi konflik. Yesus katakan tidak boleh ada yang namanya konflik di dalam hidup kita. Kedatangan Yesus Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi hanyalah untuk mau memelihara, mau memberikan jaminan kehidupan, kesejahteraan bagi kita. Kita bisa lihat ketika Herodes dengan kekuasaannya, dengan kekejamannya, ketika dia tahu dia diperdaya oleh para majus, sesuai dengan bacaan kita di ayatnya yang ke-16. Dia marah. Tetapi Allah dengan kuasanya yang ingin memelihara manusia melakukan tindakan bagaimana Yesus harus diungsikan. Dan menurut catatan Alkitab Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca ayat 13 dari bacaan kita tadi sampai dengan ayatnya yang ke-15, bagaimana karya Allah memelihara setiap orang. Allah mengambil tindakan menyingkirkan Yesus sementara di Mesir. Ya, Tuhan Yesus jadi pengungsi sementara sampai waktunya Herodes mati, baru Yesus kembali lagi ke tanah kelahiran. Allah ingin Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini mari kita tetap mengandalkan Allah. Allah telah menunjukkan bukti pemeliharaannya, bukti pertolongannya saat Yesus ada. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tetap meyakini bahwa Allah yang Bapak Ibu dan saya percaya di dalam Yesus senantiasa memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab ini, khususnya kisah pembunuhan anak-anak di Bethlehem ini, ada satu sejarawan, ya, ilmuwan dari orang Yahudi, orang Israel, dia namanya Yosefus. Dia mencoba mendata dan meneliti kira-kira waktu Tuhan Yesus lahir itu ada berapa jiwa yang hadir atau yang ada pada saat itu. Dan menurut catatan sejarah, Yosefus ini, seorang ilmuwan ini, sejarawan ini, dia mencatat ada sekitar 1.000 orang yang ada di kota Bethlehem. Itu berarti kalau ketong di Ambon tidak, sudah paling banyak. Kita di jemaat ini hanya sudah 2.000 ya Ibu ya, Bapak Ibu majelis 2.000. Waktu itu hanya 1.000. Secara logika Bapak Ibu, masa Herodes dia tidak bisa tahu siapa yang lahir sebagai juru selamat itu di mana? Dia sendiri tidak tahu. Bahkan menurut catatan Yosefus Bapak Ibu jemaat,
waktu itu hanya 20 anak saja yang lahir. Padahal dia punya kekuatan, dia punya tenaga yang super power. Dia punya banyak tenaga-tenaga kemiliteran yang kuat saat itu. Masa tidak bisa mencari siapa itu juru selamat? Siapa itu raja yang datang ke dalam dunia? Siapa raja yang disembah oleh orang-orang Majus pada saat itu? Dia tidak bisa mencari itu dan dia tidak bisa menemukan. Padahal secara manusia dia punya kekuatan, ada Bapak Ibu. Menurut catatan Yosefus hanya 20 anak yang lahir pada saat itu. Tetapi dia tidak tahu. Bahkan dia bilang pergi dan selidiki. Ini mau menunjukkan bahwa sebagai manusia kita punya keterbatasan. Kita lemah. Kita tidak seperti Allah. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tetap menyerahkan kita punya hidup ini kepada Allah. Percayalah bahwa Allah senantiasa memelihara hidup Bapak Ibu dan saya. Asalkan Bapak Ibu mau dan senantiasa berjumpa dengan Juru Selamat Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Para orang tua dan saksi disilahkan berdiri. Dan dengarlah janji baptisan kudus. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak-anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah
Tuhan kita. Mari jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia, dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, orang tua dan saksi tetap berdiri. Jemaat, marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam akta baptisan kudus. Mari jemaat, sementara pelayan firman mengambil tempat yang telah disediakan bersama dengan majelis jemaat, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 304, Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Saron Natania Ramsey.
Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Almendia Luisa Lekatompesi. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Esra Makatita. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mikaeli Christine Marian. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Deandra Felicia Marian. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Veronica Anastasia Sonlai. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bella Junior Sonlai. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Noel Jordan Lapu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ivana Alitsa Daniele Rondonu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Kiranya anak-anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kiranya ia tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita angkat pujian, nyanyian Kidung Jemaat 304, baitnya yang keempat. Buatlah dia anakmu penuh. Jemaat, mari kita berdoa syukur. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini ke dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertai mereka, agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, dan menjadi orang percaya dan taat kepadamu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak-anak dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Dengarlah anjuran, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas pelayanannya. Nyatakanlah hal ini dalam pemberian syukurmu di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Sementara persembahan diberikan, mari jemaat kita angkat pujian PKJ 72.
bait 1 dan seterusnya. Siapa gerangan sang raja? Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin, mari melihat, nyanyikan surat bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan surat bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja Damai, pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan surat bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan surat bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, engkaulah Raja Damai. Bayi yang kudus, engkaulah Raja Damai. Benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan surat bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan surat bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami. Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami. Tetaplah tinggal di hati kami. Berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama. Nyanyikan surat bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan surat bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Kita ulang kembali di ayat yang pertama. Siapa gerangan sang raja? Siapa gerangan sang
cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin. Mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah pemberian persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ada dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di dalam hidup kami sampai saat ini, sukacita Natal tetap ada dan bergema di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia. Dan kami boleh bangun dengan tubuh kami yang segar dan kuat, serta datang bersyukur di hadapan Tuhan di dalam ibadah Natal kedua, sekaligus baptisan kudus bagi ke-9 anak kekasih kami. Semua yang telah kami berikan untuk Tuhan di hari ini, puji-pujian, bahkan persembahan hidup kami persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kami dengan seluruh kehidupan kami, topanglah kami Tuhan dengan kasih-Mu. Biarlah Bapa senantiasa mau mendengarkan setiap pinta doa yang kami naikkan dari bilik-bilik rumah tangga kami. Apapun yang menjadi doa kami untuk suami, untuk anak-anak, untuk istri, untuk orang tetua kami, bahkan keluarga-keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan itu semua. Anak-anak kami yang tetap ada dan berjuang untuk mengakhiri segala perjuangan mereka, berjuang untuk menggapai cita-cita mereka. Mari Tuhan, topanglah mereka, baik yang ada dan sementara ini mencari-cari pekerjaan, bahkan melalui studi-studi mereka. Tuhan, jaga anak-anak kami supaya mereka tetap punya semangat dalam berkarya. Tuhan, berkati mereka semua, jauhkan dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang bisa membuat mereka ada dalam kesusahan. Topanglah kehidupan mereka semua. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, biarlah jamahan tangan kasih-Mu. Sukacita Natal tetap ada di tengah-tengah kehidupan mereka, dan lewat uluran tangan kasih-Mu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit disembuhkan oleh karena bilur-bilur darah-Mu yang suci dan kudus. Kami berdoa menyerahkan orang tetua kami yang telah lanjut usia, opa-opa, oma-oma. Tuhan juga tetap ada dan memberkati mereka supaya mereka tetap dikuatkan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan
para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang saat ini mungkin ada dalam penderitaan karena mereka ada dalam kesusahan. Mari Tuhan Engkau ke sana, Engkau hibur mereka dan Tuhan juga mau memberikan mereka kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa dan juga menyerahkan kehidupan keluarga Kainama yang saat ini ada dalam duka Tuhan, di mana Tuhan berkenan memanggil suami tercinta Bapak Kainama kembali ke sisi Tuhan. Proses keberangkatan jenazah dari Jayapura menuju ke Ambon dan akan ada dalam ibadah pemakaman, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak berikan kekuatan bagi kehidupan keluarga Ibu Kainama bersama anak-anak, bahkan saudara bersaudara, usias dan adik kakak semua. Mari Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kehidupan Ibu Kainama, bahkan keluarga besar Kainama Tuhan. Biarlah prosesi ibadah pemakaman hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan 9 anak kekasih kami yang hari ini dari masing-masing keluarga membawa anak-anak mereka untuk dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan kiranya Bapa menyertai dan memberkati ke-9 anak kekasih kami yang hari ini Tuhan catat nama mereka dalam kitab Al-Hayat, yang mana Tuhan juga mempersatukan mereka, memeteraikan mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga. Biarlah segala perkembangan pertumbuhan 9 anak kekasih kami ini tetap dijaga dan diberkati Tuhan. Para orang tua yang tetap ada mendampingi anak-anak mereka ditopang oleh para saksi. Mari Tuhan juga menyertai dan memberkati sehingga semua yang dilakukan untuk anak-anak yang dibaptis di hari ini tetap ada dan diberkati Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan di mana adik kekasih kami Dr. Berry Sigers boleh memberikan berkatnya 1 buah pohon Natal untuk Gereja Kasih Karunia. Tuhan berkati adik kekasih kami dalam tanggung jawab sebagai seorang dokter. Biarlah di masa mudanya dia tetap dituntun oleh Tuhan, dan mari Tuhan tetap ada dan memberkati dia di dalam sentuhan pelayanan untuk setiap orang yang ada dalam penderitaan sakit. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur kepada Tuhan di tanggal 18 Desember kemarin. Kami ada dalam sebuah pesta iman di mana semua umat di dalam jemaat ini, bahkan yang ada di luar jemaat, boleh menyaksikan karya Allah, boleh menyaksikan karunia yang Allah berikan lewat pentabisan gedung gereja Kasih Karunia. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan memberkati setiap orang yang tetap ada bergumul untuk pembangunan gedung gereja ini, dan juga setiap orang, keluarga yang telah memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang, pikiran, tenaga yang diberikan Tuhan Allah kiranya menyertai dan memberkati pembangunan renovasi gedung gereja yang ada di Jamahan Kasih. Hamba juga taruh di hadapan Tuhan. Mari Tuhan juga berkati prosesi sampai pada selesai, dan biarlah setiap orang juga Tuhan gugah hati mereka untuk tetap ada dan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pelayanan di sepanjang minggu ini hamba taruh di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta JB Sampe, kami juga tetap berdoa minta Tuhan
Berikan kekuatan bagi hamba-Mu, berikanlah sukacita, dan Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi beliau bersama dengan keluarga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri dan mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 120 bait 1, 2 dan 3. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegam. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat kekasih Tuhan, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera.
Ibadah selesai Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal Kristus. Dari mimbar yang kudus ini, saya mewakili Ketua Badan Pelayan Jemaat, Majelis, dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kasih Karunia. Kami mengucapkan dangke banyalai for Bapak Ibu Jemaat yang sudah memberi untuk pembangunan rumah Tuhan, baik dalam bentuk uang, tenaga, dan juga doa, sehingga tanggal 18 Desember 2022 kemarin, minggu kemarin, kita semua ada di dalam pesta iman. Tuhan Yesus memberkati sumbangan, dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam doa syukur.
doa syukur. Nanti setelah ini baru ada dalam foto-foto.